migran dari dulunya Katolik ke Protestan atau sebaliknya, dia rata-rata pastor, pendeta, profesor, doktor, ahli sarjana teologi, misionaris masuk Islam. Nah, itulah kebenaran Islam. Sandi, tahu nggak emang agama apa Nehemia Ali? Kamu agamanya aja nggak tahu kok. Coba agamanya apa? Yang begini, yang ngalahin apa debat-debat. Aduh, Sandi. Lanjut Pak Lop. Ya, jadi gini Sandi, kamu kan tanya tadi untuk khususnya orang murtadin, ya kan? Yang awalnya dia percaya satu Tuhan kok percaya tiga Tuhan. Itu kan pernyataanmu tadi kan seperti itu. Nah, sekarang saya jawab, karena murtadin ini dia pikirannya terbuka, logikanya berjalan, dan dia menemukan dia pasti menemukan apa itu? Dia menemukan bahwa di dalam kekristenan itu adalah agama yang benar. Makanya dia tinggalkan agama yang lama. Bukan kami ini punya tiga Tuhan, Zandi. Nah, itu nanti bisa kita bahas tersendiri ya, yaitu namanya Trinitas. Tiga tapi satu. Nah, untuk yang kamu katakan tadi, yang mualaf itu, justru pikirannya beku, itu dia nggak ngerti tentang kekristenan, makanya dia pindah begitu. Lah, sebetulnya banyak nanti kalau kamu ingin masalah data banyak, karena yang Islam yang murtadin ini mereka itu justru pikirannya yang cerdas, karena banyak orang yang cerdas pindah di situ, Sandi. Itu yang masuk Islam itu bukan lagi pendeta atau pastor, Pak. Mbahnya pendeta, mbahnya pastor, datuannya pendeta. Memang luar biasa, sangat cerdas. Gak main-main. Masuk Islam. Halo. Ian. Lagi pada ngomong nggak nih? Itu Sandi bilang yang masuk Islam itu sebelumnya orang cerdas-cerdas, Pak. Jadi yang masuk Islam orang cerdas-cerdas gitu. Terus ditanya yang cerdasnya mana gitu. Sebuah klaim yang dada yang tidak sesuai dengan fakta. Karena kalau kamu lihat sampai kepada agama Buddha segala pun yang cerdas-cerdas banyak di China maupun di Taiwan, di mana-mana. Lalu dan secara demikian itu adalah indoktrinasi secara tidak mikir. Kalau menurut aku ya tidak sesuai fakta. Kedua, justru itu adalah wahyu. Kan berasal dari pikiran manusia. Kalau produk pikiran manusia kan sederhana, paling beda-beda cuma aturan, cuma gara-gara yang satu harus jongkok kiri-kiri ya, itu kan peraturan-peraturan bersifat wahyu itu memang ada sedikit kesulitan karena Allah itu kan adalah Allah yang tak terbatas. Bagaimana manusia bisa memuat Allah dan Allah bisa dimengerti secara dibatasi oleh pikiran manusia? Justru itulah yang namanya wahyu. Gitu. Kalau Allahnya terlalu simpel, ya itu produk pikiran manusia. Kalau menurut aku begitu ya. Kalau yang terlalu sederhana ya udah, ya produk pikiran manusia ya gampang dimengerti. Masalahnya cuma masalah-masalah itu aja yang nggak perlu, yang lahiria gitu aja soal tata ibadahnya. Gimana, Apiang, kalau menurut kamu?
Iya, si Sandi cuma hanya bisa ngeklaim. Ini diklaim. Cuma Ya pembuktiannya kan. itu kan karena itu justru menunjukkan bahwa tidak cerdas. Kalau orang cerdas itu kan menganalisa, mampu berpikir, mampu bukannya terima perkataan dari katanya. Iya, ketika misalnya si Sandi ngaku nih makan, terus orang bilang, buktinya makan apa? Apelnya gitu. Terus, enggak, gue nggak mau kasih tahu lo. Nah itu gimana bisa tahu, gimana bisa percaya orang Ya kalau dia karena dia makan apel tingkatnya gitu. baru dia Sama sih. tingkatnya baru remembering. Jadi dikasih tahu sama pengajarnya, ulamanya apa, ya dia ngomong apa. Dia nganggap bahwa itulah kebenaran ultimate dari semua yang dia tahu. Jadi dia mengukur orang berdasarkan pikirannya sendiri, bukan berdasarkan hasil analise-nya dia. Jadi itu tingkat berpikir orang tuh ada tarafnya. Satu adalah remembering, kedua adalah understanding, ketiga naik lagi applying, keempat adalah analyzing, ke atasnya lagi adalah synthesis, kemudian ketujuh adalah creating. Nah, di dalam creating itu tidak tergantung kepada pembicaraan sebelumnya, tapi dia mampu memahami dan mengungkapkan dengan caranya sendiri. Nah, kalau cuman barunya bisanya cuma nudu-nudu begitu berdasarkan apa yang dia dengar, dia anggap itu benar, itu baru adalah mengutarakan apa yang dia remember, yang dia percayai, bukan sesuatu yang dia understanding. Bahkan mampu mengungkapkan dengan kata-kata yang berbeda, menjelaskan, menganalisa, itu berarti thinking skill-nya masih di bottom. Kalau dia bisa lawan S2 ya berarti S2-nya ya mungkin memang S2 yang lagi idiot gitu, atau dia sendiri yang merasa dirinya menang. Ya Ian ya, benar nggak Ian? Iya, kan saya bilang orang kalau ngeklaim nggak ada bukti itu sama juga pembohong. Jadi asal-asalan gitu. Maksudnya buktikan dong kalau dia emangnya pernah mengalahkan S2 atau sarjana-sarjana teologi gitu. Walaupun hanya di WA atau di Facebook ya. Tetapi dia nggak bisa buktikan di. Ya dia merasa Jadi sendiri kita aja. jadi kita mesti gimana penilaiannya? Mengakui bahwa Ya. Sandi emang betul-betul gitu Makanya kan Pak, kalau enggak. jadi orang itu jangan didulukan berprasangka buruk pada orang. Jangan suka menuduh. Nah, terus buktikan dong. Ya udah, sekarang kita mulai pembicaraan aja, udah nggak usah diributin itu. Ya, Ayo, gimana ya, Pak Sandi? ya, Apa yang ya, mau ya, you Sandi. katakan? Ayo tuh buktikan. Orang kagak ada bukti kok ngeklaim. Gimana sih? Coba buktikan tuh. Kalau ngomong soal Menahem Ali ngomong-ngomong ditantangin sama Verbo Veritatis nggak berani datang, ya itu orang Kristen malah yang nantang, yang Islam yang takut. Gimana? Biasanya harusnya kan orang Kristen nggak pernah nyerah. Enggak level Pak Ustadz Menaim Ali itu sudah terlalu cerdas memang. Levelnya nggak ada yang Ya sudah di gini loh, atas kalau itu. yang Terlalu kalau cerdas dia. itu adalah Panggil klaim, Ustadzmu, itu panggil adalah Ustadzmu. klaim yang nggak terbukti, karena yang nantang kan S3, dan kamu kalau hanya karena klaim-klaim seperti itu namanya klaimnya orang pengecut. Benar atau nggak benar itu dibuktikan melalui dia mampu nggak berargumen pada waktu berhadapan dengan itu. Kalau saya dengerin orang debat pun saya lihat S3 lawan S3 gitu. Bukan bicara sendiri, narasi sendiri. Ya itu pengikutnya aja yang merasa dia paling benar. Ya bisa ngomong, kalau orang mau seperti itu ya terserah.
Dibilangin aja, ngomong kagak bisa. Siapa? Aduh, Sandi. Iya si Sandi. Ayo buktikan dong kalau lo emangnya pendebat mengalahkan S2, S1, pendeta-pendeta. Buktikan di mana lo menangnya. Kayak Zakir Naik, ya kan? Dia cuma ngomong di depan umum. Memang dia seorang yang pembicara yang hebat. Tetapi apakah dia punya argumen itu benar? Nggak terbukti. Yang nanya dia cuma boleh nanya. Dia jawab seperti yang dia mau. Ditantangin sama siapa namanya, si David Wood dan sebagainya. Nggak berani datang, beraninya cuma bilang harus ada 10.000 orang, syaratnya kebanyakan yang nggak mungkin. Siapa orang di Amerika yang 100.000 orang mau datang dengerin Zakir Naik? Ya nggak ada. Lu pikir lu kualitasnya apa? Emangnya di daerah yang primitif yang mau dengerin dia? Berani berhadapan aja. Sabir Ali berani, Sabir Ali tapi ditantangin Christian Prince nggak berani. Gimana dong? Yang penting kan Christian ototnya Prince itu dulu, Pak. suruh keluar aja itu, cuma di YouTube aja beraninya. Suruh keluar aja kalau berani. Bukan begitu, karena kalian memperbolehkan menyerang orang secara fisik. Jadi itu kekalahan kalian gitu. Orang nggak berani ya. Buat apa kita berani dengan orang? Boleh menggunakan senjata, boleh menggunakan pembunuhan. Kan kamu ngomong bahwa kamu tidak melakukan itu ya, tapi kan ada golongan garis keras yang seperti itu. Buat apa dia harus nongol? Lu nongol aja sesuai dengan kapasitasnya. Di YouTube luar mukanya. Kalau Kristen kan memang nggak pernah ada orang Islam yang nyerang Kristen dibunuh, nggak pernah. Diserang, dikejar nggak pernah, dituntut nggak pernah. Ya Waloni itu karena hanya sebagai apa ya, sebagai ya kesetaraan lah di depan hukum. Udah Pak, Bapak ngomongnya cuma yang di luar lah, ngomongin orang buat apa sih? Jadi Ngomongin kayak anak diskusi kecil, kadang diskusi kayak itu cuman kayak bapak gua paling hebat di antara semuanya, lebih hebat. Lebih hebat dari apa? Lebih hebat dari Batman, lebih hebat dari apa? Superman. Ya, ya mau gimana ya, terserah lu. Ya itu kan kekanak-kanakan. Ya terserah lu aja, lu mau ngomong apa ya terserah lah. Bebas. Nah, dia di sana ngeklaim, di sini ngeklaim. Nah, yang saya bingung, dia ngeklaimnya di Jum Kristen. Coba ngeklaimnya di Jum Islam gitu ya. Woi, gue ngalahin debat nih, ngalahin S2, sarjana-sarjana teolog nih, gue ngalahin loh. Nah, saya mau lihat pandangan temen-temennya gitu. Dari dia tadi ngomong soal si siapa, itu juga udah ketahuan dari siapa namanya Hemali. Hanya menggunakan merek, karena lebih tinggi, gini. Iya. Nanda katanya ilmunya nggak ada yang ngelawan. Jadi percuma Sandi kalau di sini ngeklaim doang ya. Jadi kalau ngeklaim doang ya percuma. Malam Pak.
Nanti malam katanya ada debat, Pak. Nggak tahu, Pak Pak. Pras. Nggak tahu. Gue nggak terlalu ngikutin itu. Tiap kali mau debat juga gue tanya dulu. Iya, si Epi Sandi nyalakan gitu. Shalom. Coba di forum ini beritik Shalom. Jangan Shalom. nanti aku catat. Shalom. Ya, salam. Ya, salam. Ini Alhamdulillah. saya dengar ada muslim yang ngalahkan apa? S2 ya. Bisa saya nguji gak? Iya nih. Pak Sandi. Bisa Mas Pak Sandi, Sandi. ini ada satu tantangan ya. Kamu bilang kamu ngalahkan S2 kan? S2, S3 kan? Sekarang kalau lu bisa jawab soalan gua masuk Islam. Soalan gua apa? Gampang aja. Bisa gak Tuhan lu makan? Jawab. Tanya ke Ustadz, Pak. Gak, aku mau tanya kamu. Bisa gak Tuhan kamu makan? Tanya ke Ustadz. Gak, aku mau tanya kamu. Kamu kan bilang kamu apa ngalahkan apa S2 kan dalam debat kan? Sekarang aku tanya kamu, bisa gak Tuhan kamu makan? Jawab. Tanya ke Ustadz. Gak, kamu jawab. Tanya ke forum-forum muslim. Ternyata kamu ini bohong aja. Bilang ngalahkan itu, ngalahkan ini. Bohong aja kamu nih. Itu kan kata Bapak. Jadi kamu nggak pernah ya? Jadi di sini kamu sebenarnya nggak pernah ya ngalahkan S2, S3 ya? Bohong aja. Pernah Pak, pernah. Oke, sekarang gua nguji lu. Buktikan. Oke, sekarang gua tanya lu ya, Tuhan lu bisa makan nggak? Itu aja. Tuhan lu bisa makan nggak? Kok nggak mau jawab? Enggak lah, dia memang itu. Dia lagi nggak bisa jawab kali di tempat yang itu. Katanya bisa, katanya ngalahkan apa? S2, S3, S4. Jawab ini aja nggak bisa. Zakir Naik itu hebatnya gimana? Nggak ada hebatnya itu. Sam Shamoun tantang dia, Christian Prince tantang dia. Siapa lagi? David Wood tantangnya. Alasannya apa? Oh, bawakan saya 2.000 orang penonton. Emangnya sekarang ini kita hidup di zaman batu ya? Harus bawakan 2.000 orang penontonnya. Sekarang ini zaman internet, bro. Kalau kita live kan ya, mungkin ribuan orang, mungkin jutaan orang bisa apa melihat. Emangnya kalian ini apa maju? Otak kalian nggak pernah maju. Mundur aja otak kalian. Nyerah. Itu kan jawaban. Makanya jangan klaim ya pernah kalah ke S2, S3 ya. Karena itu ngomong kamu aja ya. Udah, aku mau keluar dulu. Buang waktu aku aja. Game. Ya. Bentar, game. Albulanda, ya. Albulanda. Ya. Kenapa nggak pernah aktif di OS lagi di OS kita di tele? Lagi ada kesibukan, bro. Sibukannya. Ya, cuma Albulanda, kabarnya gimana? Ya bagus, bro. Oke lah, mantap lah. Thank you ya. Oke, teruskan berkarya, teman-teman. Iya. Oke. Sering masuk ya. Ya. Albulanda. Kalau sering masuk dong ya. Ngobrol-ngobrol. Ya, bro. Mas Albulanda gimana sih? Kalau ada waktu aku masuk lagi ya. Ya terima kasih, bro. Iya. Yuk. Teruskan berkarya. Oke. Tuhan berkati. Thank you. Ya, tapi Pak Sandi ya, semoga Tuhan apa? Menyentuh hati kamu ya, Pak Hafiz Sandi. Pakai nalar akal yang sehat ya, Pak. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Iya, si Sandi. Iya, di YouTube-in malah ini. Si Sandi sosok ngeklaim sih. Jadi gini, Pak Ions. Iya. Sorry tadi saya ada kasih makan buat anjing. Gini, menurut saya pribadi, Sandi itu sebetulnya orang yang kebingungan. Sebetulnya.
Dia itu kebingungan kenapa saya katakan seperti itu. Karena dia lagi mencari jati dirinya dia. Dia sebetulnya ini, si Sandi ini mau meninggalkan Islam, mau masuk Kristen. Cuma dia ingin mencari satu kebenaran yang mana kebenaran itu yang bisa dicerna oleh Itu Sandi. juga klaim kamu, Pak. Saya Jadi kan bisa Sandi ini mengatakan orang kamu bingung itu bohong. Bisa sebetulnya. juga. Itu logikanya. Yo, masalahnya begini Sandi, kamu kan ingin mempertanyakan ya, kenapa Kenapa ada kata masuk Kristen nggak ada? Justru saya cari orang Kristen biar masuk Islam. kamu mencarinya, kamu nggak punya data. Kalau hanya sebatas ngomong kayak seperti itu kan nggak mungkin itu terjadi. Kalau kamu bawa data, nah itu baru diadu kita argumentasi. Tapi kalau menurut saya kamu secara fisik mengakui ya keyakinanmu yang sekarang ini. Tetapi secara naluri itu kamu menuntut kamu akan masuk Kristen. Satu gejolak kebingungan dulu. Itu ya dari perjalananmu. Makanya Sandi, kamu kalau ingin masuk Kristen nggak apa-apa tanya-tanya supaya kamu bisa lebih mengerti. Makanya kamu harus ibadah hari Minggu. Kamu ikut supaya tahu. Rugi Kristen, Pak, rugi murtad. Saya kan debater kelas 4, Pak. Kelas berat. Sandi mungkin kasihan. Ya. Dia jiwanya kasihan, Bayan. Terus juga ini kan dia kan Iya. mengkonsumsi obat juga. Jadi coba kelas berat. Nah itu debater kelas berat tuh. Nah kita ini ada teman juga nih, teman Muslim juga nih. Dia biasa diskusi sama saya sih berapa kali nih. Iga Story, selamat malam Iga Story. Mungkin sama Pak Igas lebih kita masuk lah diskusinya gitu. Pak Igas, buka mic-nya dong. Malam. Masih sore. Iya masih sore lah. Mungkin kita bisa diskusi tentang apa gitu. Soalnya si Sandi kan debater kelas berat, dia kagak mau yang kecek-kecek gitu. Iya kan ngikutin terus ya Igas ya di jum-jum yang lain juga ya. Semalam juga ini ya nongol juga. Apa nih kita mau ngebahas apa nih yang enak nih Pak Lup nih, mumpung ada Igas. Oh ya, Igas juga ini ya dari saudara Muslim ya. Ya, tapi dia nggak ngeklaim ya. Tapi dia nggak ngeklaim dia debater paling ngalahin S2, S3, S4, S5. Dia cuma mau diskusi aja si Pak Igas. Iya, jadi begini, Pak Igas, saya boleh tanya. Selamat malam, salam kenal ya, Pak Igas. Ya, salam kenal. Iya, saya boleh tanya nggak, Pak Igas? Gue jawab kalau gue bisa. Iya, terima kasih Pak Igas. Pertanyaan saya begini ya, Pak Igas ini yang beragama Muslim ya, seorang Muslim ya, pasti tahu riwayat tentang penurunan wahyu itu. Kira-kira bisa nggak Pak Igas memberikan sedikit cerita tentang turunnya wahyu itu? Mas Babu Nojo, Pak.
Iya, turunnya Al-Quran itu, yang ada Iya, di Gua Hira itu. Iya, kenapa? Iya, boleh saya tahu, Pak Igas mungkin bisa berbagi cerita tentang masalah itu. Iya, apa? Pertanyaannya apa, Pak? Iya, jadi kronologisnya seperti apa, Pak Igas? Wahyu pertama maksudnya. Iya, jadi kan siapa Nabi Muhammad itu kan waktu itu kan ketakutan tuh ceritanya, iya kan? Lalu dia Iya. cerita sama istrinya, siapa? Khadijah ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya, lalu selanjutnya si Khadijah ini diajak juga ke Gua Hira. Nah itu gimana itu selanjutnya itu? Saya nggak tahu itu. Bisa menceritakan itu tentang masalah itu. Siti Khadijah diajak ke Gua Hira. Iya. Gue juga baru tahu, Pak. Loh. Jadi gimana kalau menurut versinya Pak Igas? Setahu saya, Nabi Muhammad itu di Gua Hira dapat ayat, dapat surat Al-Alaq, Pak. Setelah itu wahyu diturunkan di beda-beda tempat. Kalau Siti Khadijah diajak ke sana, padahal gue belum tahu, Pak. Yang waktu turun wahyunya yang pertama itu. Dulu itu kan Nabi Muhammad itu sering ini kan Pak Igas, Nggak ada sering. Siti Khadijah, Pak. Muhammad sendiri itu. Oh, dia datang sendiri di Gua Hira itu. Iya. Oh. Jadi kok bagaimana ya cerita-cerita yang saya dengar ini kok nggak seperti itu? Emang Bapak dapat ceritanya gimana? Jadi yang saya dengar-dengar ya, yang saya dengar-dengar, makanya kan lebih baik saya tanya kepada Pak Igas kan yang seorang Muslim ya, tentunya kan supaya lebih jelas lagi. Tapi kok jadinya kok begini ya? Jadi saya tambah bingung ini Pak Igas. Yang betul yang mana? Karena menurut ceritanya sih waktu itu Jibril datang di Gua Hira itu, ya toh, namanya kan belum tahu Nabi Muhammad ini. Kalau itu malaikat Jibril ya kan. Nah, lalu kan diuji sama Siti Khadijah ini. Nah itu bagaimana Pak? Cerita selanjutnya gimana? Tapi kalau Bapak mengatakan tadi bahwa Siti Khadijah nggak pernah diajak ya, berarti ya sampai di situ aja Pak. Emang iya, Pak. Muhammad dapat surat Al-Alaq itu kan nggak ada Siti Khadijah di situnya, Pak. Dia kemudian datang ke Siti Khadijah di rumahnya minta diselimutin. Kalau menurut pandangannya Pak Igas ya, kita kan sedikit bingung juga ya. Itu kenapa sih Pak Nabi Adam itu kok termasuk Yesus itu, atau kalau di keyakinan Bapak Nabi Isa ya, itu kok disebut agama Muslim itu? Saya yang bingung itu Pak. Oke lah, jangan Nabi Adam ya. Nabi Adam kan terlalu jauh. Muslim. Nggak ada agama Muslim, Pak. Seorang Muslim. Ya, betul. Jadi kenapa kok bisa diklaim seperti itu, Pak? Bapak bisa menceritakan sedikit? Muslim itu artinya penyerahan total, Pak, penyerahan diri hanya kepada Allah. Itu. Nah, kata din sendiri ini sebetulnya mempunyai banyak arti, Pak. Cuman di dalam terjemahan bahasa Indonesia ya agama. Sebetulnya din itu cakupannya luas. Ajaran, ketetapan, risalah, hukum, itu din juga, Pak, namanya. Cuman di dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkannya ke dalam agama. Semua nabi itu Muslim, Pak, menyerahkan diri dan tunduk kepada ketetapan Tuhan. Nah, cuman di era syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka Muslim disebut sebagai penganut agama atau dinullah, Pak.
agamanya Allah, hukumnya Allah. Oh, iya ya. Jadi dengan hanya adanya satu alasan ya, bahwa Nabi itu pokoknya menyerahkan diri kepada Tuhan, maka dia adalah seorang Muslim ya. Seperti itu ya Pak? Iya betul. Seperti itu pemahaman. Iya, iya, iya. Lalu begini Pak, dari kesimpulan yang seperti itu, bagaimana kalau ada agama lain mana Pak Pemahaman sama, beda. Nabi? Oh ya, saya ingin tahu sedikit definisi Orang yang mendapat firman Tuhan diri, Pak. bukan untuk orang lain. Bukan. Kalau untuk orang lain itu Rasul namanya. Seorang Rasul udah pasti seorang Nabi. Seorang Nabi belum tentu seorang Rasul. Baik. Nah, pertanyaan saya, kenapa Nabi Isa khususnya? Karena itu menyangkut masih ada korelasinya dengan kekristenan. Bahwasanya Isa ini kan syiar ya, syiar ajaran, bukan untuk dirinya sendiri sebetulnya. Dia Nabi Isa itu Rasul. Ya. Di dalam Islam itu Rasul. Oh, dia Rasul ya, bukan Nabi ya? Orang Rasul itu udah pasti Nabi, Pak. Seorang Rasul itu udah pasti Nabi. Oh, iya. Berarti kalau ceritanya seperti itulah. Oke Pak, saya ingin tanya juga ya, masalah kita main logika ya Pak ya. Bapak saya ajak main logika, saya ajak bermain nalar. Kalau misalnya begini Pak, katakan Pak Igas ini adalah seorang ateis ya. Pak Igas adalah seorang ateis yang suka membantu orang, memberi sedekah, mengamalkan dalam kehidupannya. Pak Igas bukan seorang yang membunuh. Kira-kira menurut pandangannya Pak Igas, siapa yang masuk ke surga, Pak? Dua-duanya masuk neraka, Pak. Ya, dua-duanya masuk neraka. Ya, tetapi kan nerakanya Muslim ini kan pasti nanti masuk surga. Jadi tergantung apa dosa yang dia perbuat, sekian tahun nanti kan diangkat kembali ke surga. Kalau nggak salah kan begitu, Pak. Menurut teman-temannya Pak. Tahun atau enggak? Katakanlah misalnya dia dihukum neraka 200 tahun misalnya, iya kan? Lalu dia diangkat kembali ke surga ya. Ya. Nah, bahwa orang yang baik gara-gara dia bukan seorang yang muslim lalu dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan orang yang jahat ini dia seorang muslim tetapi pada akhirnya dia masuk ke surga. Kira-kira tanggapannya Bapak sesuai dengan nalar aja, nggak usah pakai dalil, nggak usah pakai hukum-hukum, nggak aja, Pak. Oke. Kuncinya ada di iman, Pak. Kuncinya. Sebaik apapun seorang ateis, dia tidak mengakui adanya Tuhan, itu kan tidak kekejian buat Tuhan, Pak. Sementara orang yang beriman kemudian dia melakukan dosa, selama di dalam hatinya tidak menduakan Tuhan dulu.
sampai selesai. Boleh katakan Jawaban saya ya. Seorang ateis seperti yang orang Kristen ini percaya Yesus, tapi berbuat dosa. Mungkin Bapak nggak percaya adanya purgatori mungkin ya. Terus seorang ateis yang tidak percaya sama Yesus, dia berbuat baik. Yang masuk surga menurut Bapak siapa? Jadi begini, kalau di iman kami ya, tapi juga karena teman-teman di sini banyak yang Kristen ya, mungkin kalau saya salah silakan dikoreksi, nggak apa-apa. Saya diskusi di sini nggak cari menang dan kalah, tetapi yang penting mengedukasi ya. Oke, baik, saya jawab Pak. Karena Tuhan itu adalah yang maha adil, ya, yang namanya adil, maha. Maha ini berarti tingkatan keadilannya sudah melebihi daripada manusia, siapapun manusia yang ada di bumi ini. Adil. Kalau dia salah, berarti ada hukumannya. Kalau dia benar, berarti dia akan memperoleh rewards ya. Rewards-nya itu apa? Yaitu berupa masuk ke surga ya. Tentunya seperti itu. Kalau masuk di dalam persoalan ini, katakan saya seorang ateis, tapi hidup saya membantu betul-betul dari sisi kemanusiaannya ya, mungkin bisa jadi ada pertimbangan Pak. Walaupun saya tidak berani menghakimi bahwa akan masuk ke surga, tetapi yang jelas sudah ada di dalam Alkitab yang firman yang mengatakan walaupun engkau menyebut Tuhan, 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 tetapi kalian sebagai berbuat kejahatan, maka nyala di hadapanku. Itu artinya masuk ke neraka ya Pak ya. Jadi walaupun ada orang Kristen, kalau dia perbuatannya tidak mencerminkan Tuhan Yesus, apa yang dia ajarkan, sepertinya kok masuk ke surga kok sulit ya Pak ya, menurut pandangan saya sebagai yang Kristen yang awan ya. Tapi kalau yang ateis tadi, jadi begini Pak ya, ateis itu bisa kita perjelas lagi ya kalimatnya. Kalau Bapak tadi mengatakan bahwa orang ateis itu karena tidak beriman, maka tentunya dia pasti masuk ke neraka. Bagaimana jadinya kalau orang ini ateis, tidak mengenal Tuhan, jauh dari komunikasi, jauh daripada transportasi, tempatnya dia tinggal yang sangat terpencil di satu pulau yang paling ujung di dunia, sehingga penyebaran tentang firman Tuhan ini tidak tersampaikan, itu bisa jadi ateis ya. Tetapi hatinya baik, kemungkinan besar saya katakan ya, Tuhan saya sebagai manusia biasa, kemungkinan besar dia masuk ke surga. Karena apa? Karena adanya keadilan. Tetapi kalau di ajarannya Bapak pasti akan mengklaim bahwa dia berbuat baik sekalipun kalau dia bukan seorang yang Muslim. Bapak mungkin pasti jawabannya lebih banyak masuk ke neraka ya. Enggak. Berarti Kalau keadilannya di mana dong Pak? Kalau konteksnya seperti itu enggak. Kalau konteksnya orang ini tidak mengenal Allah, karena seperti apa yang Bapak katakan, tentunya konteksnya tidak seperti itu Pak. Karena di dalam Al-Quran, Allah tidak akan menghukum seseorang jika orang tersebut tidak mengetahui tentang keberadaan dirinya. Jika di komunitas atau di daerah orang itu tidak dikirimkan seorang utusan. Kan Bapak tadi tidak menjelaskan kondisinya seperti itu. Jadi saya pikir orang ini sudah tahu keberadaan Tuhan, cuma dia menolak aja. Ateis itu kan menolak keberadaan Tuhan. Tapi kalau konteksnya seperti yang Bapak ceritakan, ya tentunya keadilan Tuhan akan berlaku di sini. Karena ada di salah satu ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah tidak akan menghukum jika di satu daerah itu tidak ada seorang nabi atau seorang rasul yang memberikan jalan keselamatan. Nanti saya cari dulu dalilnya. Ya,
Terima kasih atas jawabannya. Untuk sementara saya cukupkan untuk saya karena banyak teman-teman yang mungkin ingin bertanya ke Bapak. Saya kembalikan lagi ke Pak Ion. Pak Ion? Pak Ion? Pak Iya, Ion? iya, Ya silakan iya, tuh ada iya. Ibu Uti itu kayaknya. Iya. Ya, Igas. Igas. Iya, Oh, bro. lagi cari dalilnya. Oh, iya. Jadi keselamatan di iman Igas gimana tuh Igas? Bisa jelasin Igas? Kenapa? Keselamatan menurut iman Igas itu gimana tuh? Yang saya tahu ya. Ini yang saya tahu nih ya. Ketika ditimbang Igas misalnya amalnya 99,99 lalu ada dosanya 0,0001. Nah, itu Igas langsung masuk surga apa nyemplung dulu ke neraka? Jadi gini, bro. Saya suka pengen ketawa kalau ditanyain soal ini. Ini udah masuk ranah Allah ya, hak prerogatif Allah. Cuman yang gua tahu ini, Nabi Muhammad itu diberikan hak syafaat oleh Allah, di mana para nabi atau para rasul yang lain sudah mereka gunakan, dan Nabi Muhammad ini menyimpannya sebagai sarana penyelamatan, sebagai hak penyelamatan bagi umat-umatnya. Itu ada di hadis-hadis Bukhari kalau nggak salah. Nah, nanti di saat penghakiman, Allah akan menanyakan kepada Nabi Muhammad akan meminta syafaat yang dijanjikan oleh Allah kepada para rasul-rasulnya, di mana Nabi Muhammad melalui syafaat ini akan menyelamatkan muslim-muslim, akan menyelamatkan umatnya, gitu bro. Setahu saya itu. Oh, jadi Boleh tanya timbangan nggak, itu Pak? Boleh tanya nggak, Pak? Ya, silakan. ya, silakan Apa Bu, mungkin? silakan Bu. Apa mungkin Muhammad bisa memberikan syafaat, Pak, sedangkan dia juga sudah meninggal dan tidak bangkit-bangkit lagi. Dan kalau di kami nih ya, orang yang meninggal itu ritualnya ya dia setelah dia meninggal dia akan diadili, Pak. Di mana chance-nya buat Muhammad sehingga dia memberikan syafaat. Syafaat itu kan adalah syafaat itu khusus loh Pak, khusus untuk orang yang tidak berdosa, lalu orang yang tidak tunduk pada kuasa maut gitu loh. Untuk kriteria syafaat sepertinya Nabi nggak memiliki gitu Pak. Gimana dia bisa memberikan syafaat? Dia sendiri akan diadili bersama-sama dengan yang lain karena dia meninggal Pak. Nggak bangkit-bangkit sampai sekarang gitu. Gimana Pak? Di surat Ali Imran ayat 168 itu disebutkan, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhan yang mendapat rezeki. Jadi secara konteks bahwa para rasul itu hakikatnya tidak mati, Bunda. Mereka tetap hidup di sisi Allah. Yang mati itu hanya jasadnya saja. Iya, tapi kalau itu Pak dia tidak mati ya. Kenapa dia mati? Orang yang mati itu dia tunduk pada kuasa maut. Jadi dia tunduk, dia nggak berdaya. Kuasa maut itu ditaklukkan oleh dia gitu. Nah, walaupun jadi pemahamannya jangan memaksakan pemahaman Kristen ke dalam Islam, Bu. Ya enggak. Aneh gitu, karena syafaat itu adalah perantara, Pak. Aneh, apanya yang aneh? Nggak aneh. Iya, syafaat itu kan perantara. Bahkan di dalam Al-Quran yang didekatkan salah satu yang didekatkan itu adalah Isa, Pak. Muhammad nggak pernah dibilang dia didekatkan dengan Isa Allah. Juga, gitu. Pada kedatangan kedua kalinya akan meninggal, Bu, dalam pemahaman Islam. Ya, akan meninggal itu seperti kan manusia klaim, biasanya. Pak. Kalau kita bicara tentang firman Tuhan, kalau kita bicara tentang wahyu Tuhan, semua adalah kebenaran, Pak.
Jadi kebenaran itu artinya semuanya bisa teruji, semua ada di pampang di depan mata, semua bisa diuji. Kebenaran itu itulah. Gini, Bu. Ya, coba kita Gini, buka Bu. KBBI. Gini. Kebenaran itu apa gitu. Jadi kalau cuma mengklaim Isa, kalau misalnya Isa itu adalah Yesus ya, kalau Bapak punya kreasi sendiri ya silakan saja. Tapi kalau dibilang Isa itu dipaksakan menjadi Yesus, itu bohong itu Pak. Karena Yesus yang sekarang itu dia sudah di sorga dan dialah yang akan datang di awan-awan untuk Ya untuk itu kan memulai menurut proses pemahaman Ibu. penghakiman. Nanya ke saya soal Islam. Makanya Ngapain Ibu mesti memaksakan pemahaman Ibu ke saya? Makanya Bapak bilang kalau Mau saya misalnya jawab, Isa, atau Ibu mau main eyang-eyalan? Isa di Ini tempat mau saya Bapak, jawab atau mau main eyang-eyalan ini? Iya sebentar, Isa di tempat Bapak katanya kan nanti akan mati. Tetapi Isa yang mana yang seperti itu Pak? Ini kan perkataan Tuhan loh Pak. Isa yang mana yang lahir di pohon korma selain daripada Yesus gitu loh. Isa yang mana yang lahir dari Roh Kudus selain daripada Yesus. Isa mana yang apalagi yang Sekarang tetapi kan gini. Yang di tempat Bapak Sekarang itu gini. cuma cerita. Sekarang cuma cerita. Gini. Memahaminya Isa itu Yesus apa Jadi bukan? gini. Kalau yang orang Jawabannya. Kami tidak memahami. Saya mau jawab. Tanya ini dulu. Ibu meyakini Yesus itu Isa atau tidak? Tidak. Nah, oke. Berarti simpan cerita Yesus itu, oke? Tetapi masalahnya, simpan cerita Yesus itu. Nah, saya mau kasih tahu Bapak. Kalau Bapak saya mengatakan perlu dikasih tahu, Bu. saya nggak perlu dikasih tahu. Ibu nanya soal Islam, saya jawab. Ya, tetapi ketika saya nanya soal Kristen, Ibu yang jawab. Nggak usah dipaksakan ke pemahaman Kristen saya Ibu nggak ke saya, memaksakan, Pak. Saya cuma bertanya, Isa yang mana yang seperti itu, Pak? Itu aja. Kalau Bapak mau datang pada kebenaran, binti Maryam. Isa binti Maryam. Ya, yang mana itu, Pak? Di tahun berapa dia lahir, di negeri apa pengajarannya? Yang seperti itu yang mana, Pak? Kalau bukan Yesus, saya mau tanya, Pak. Gimana itu? Kan ini perkataan Tuhan loh, firman Tuhan loh, nyata, real dan absolut loh. Pasti ada, pasti benar, pasti real, pasti nyata gitu. Nah, sekarang yang kayak gitu yang mana, Pak? Ceritanya di mana dia lahir, di mana? Tahun berapa ada Isa itu, Pak? Nabi Isa itu orang Nazaret, Bu. Orang Israel. Nah, ya di mana? Katanya lahir di pohon korma, di Nazaret ada orang itu, Pak. Dia lahir di bawah korma. Itu menurut versi Islam. Diberikan kitab Injil, emang siapa itu, Pak? Pernah ada, Pak? Emang ada, Bu, diceritakan Nabi Isa diberikan kitab Injil? Ya ada lah, masa dia Bapak menerima firman. Firman itu disebutnya Injil, Bu. Enggak, ya itu yang mana, Pak? Tunjukkan aja Isa itu yang mana? Yang di mana? Iya, udah Jangan ambil dari kitab kami ya, Pak. Jangan ambil dari kitab kami ya, Pak. Nah, itu harus ada referensinya di tempat Bapak sendiri. Saya yang mana seperti itu. Ada sejarahnya loh, Pak. Sejarah itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah sejarah. Itu dia. Nggak bisa diganggu gugat. Mana sejarahnya di tempat mana ada Isa yang seperti itu. Kalau Bapak nggak bisa itu ya tandanya halusinasi saja. Duh, halusinasi. Kitabmu aja. aja. Kalau nggak ada, makanya nggak ada sejarahnya, nggak ada sejarah. Iya, tunjukkan aja yang mana Isa yang lahir di pohon korma, yang sudah bicara, aku seorang nabi yang sudah diangkat menjadi nabi pada saat masih bayi, gitu kan? Yang mamanya saudaraan sama Musa, Harun, anaknya Imran, gitu. Lalu yang lahir dari Roh Kudus, lalu apalagi yang bisa membuatkan burung, lalu yang adalah seorang nabi doang, gitu. Lalu yang apalagi ya, yang katanya nggak disalib, waktu mau disalib diserupakan. Nah, seperti yang itu yang mana gitu? Bagaimana cara Bapak membuktikan bahwa yang seperti itu ada gitu? Ini otoritas Tuhan loh, luar biasa loh. Ini Tuhan loh ini. Jadi gini, Bu. Sejarah dari Tuhan harus ada, Pak. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti ada ya bagaimana Bapak mau ininya? Ya saya mau tanya aja di mana itu dia, Pak? Oke, saya jawab Ibu ya. Nabi Isa ini adalah orang Nazaret, orang Israel yang diceritakan keberadaannya oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tapi tidak detail, Bu. Allah menceritakan siapa-siapa saja yang pernah dia utus sebelum Nabi Muhammad. Dia menyebutkan nama-namanya yang memang sudah ditranslatekan ke dalam bahasa Arab.
Ya. Ya, di mana Pak? Hanya sebatas itu. Pembuktiannya di mana Bapak bisa temukan? Catatan sejarahnya ada nggak Pak? Yang bernama seperti itu, pernah lahir, pernah ada gitu. Kalau di Di kami kan Al-Quran memang nggak ada ada. itu. Musa itu, kalau di kami memang ada itu Pak. Memang Di ada dia. Al-Quran Musa itu tercatat dan dia Di memang ada. Al-Quran nggak ada, Bu. Nah iya, Di itu Al-Quran mana tidak Pak? ada. Di mana Pak? Bapak bisa ambil Di itu di mana Al-Quran catatannya? tidak ada, Ibu. Ya udah, jadi di mana? Kalau di Al-Quran nggak ada, di mana sejarahnya pernah ada gitu. Ibu bisa baca di Mana? kitab-kitab tentang Rasul-Rasul Allah, Bu. Ngawal. Itu artinya dalam tahap balik-balik ke tahap 1-3 dong Pak, ketika ditanya kan Bapak bilang kita terdahulu tuh Yesus sudah gitu, makanya saya minta di kitab mana Bapak sendiri mengatakan bukan Yesus, tetapi maaf mau diputar balik seperti apa Yesus itu Tuhan. Itulah yang Isa bukan diajarkan. Yesus kan Ibu. Ya iya, makanya tolong tunjukkan di kitab mana selain di kitab ya kalau nggak kalau nggak ada di mana? Kalau nggak ada di mana Pak? Di kitab-kitab sekitar ada di Sirah Nabawi Rasul siapa Pak? Berbicara semua Rasul, Bu, yang 25. Siapa aja tolong tunjukin. Termasuk di dalamnya Nabi Isa. Siapa aja Pak? Tolong tunjukin siapa aja. Rasulnya? Ya 25 Nabi dan Rasul. Nah, ada Nabi Musa, Nabi Adam, nah, Adam kan Nabi di kitab Ibrahim. kami, Pak. Yang nggak ada di kitab Nah, kami, emang kenapa? gitu. Yang nggak ada di kitab kami. Kan Bapak Emang bilang, kenapa? kitab kami itu, Pak, itu beda. Itu Tuhan, Pak. Bicara tentang Tuhan. Mau bilang apa? Nah, kan Bapak bilang, kan Siapa Isa yang bukan Tuhan, Yesus. Siapa yang Isa Tuhan? bukan Yesus. Emang ketuhanan Yesus diakui sama pemilik kitab Taurat, Bu? Kata Sama siapa? orang-orang Yahudi sekarang. Kan kalau Diakui soal nggak? aplikasi Bapak nggak bisa. Kalau aplikasi orang yang mau mengaku, Bapak kan Alkitab kan memang Yesus adalah Tuhan, tapi Bapak nggak ngaku kan itu urusan Anda. Bapak nggak bisa mengambil dalil dari orang yang nggak percaya atau orang yang percaya. Kita bicara esensi Alkitab, Pak. Alkitab jelas membuktikan Yesus Tuhan. Esensinya jangan lihat orang Yahudi sana nggak percaya, tandanya bukan Tuhan. Oh enggak, Pak. Enggak ngelihat ke situ. Kita bicara tentang inti ya, pengajaran dari buku itu. Nggak bisa jadikan Kan orang-orang Yahudi di sana nggak percaya. Oh tandanya memang bukan Tuhan dong. Oh nggak gitu Pak. Lemah. Itu lemah pembuktian. Nah kan Bapak tadi sendiri bilang Yesus bukan Isa. Nah sekarang di mana itu Pak? Isa yang mana? Gitu semua. Siapa yang bilang Yesus bukan Isa? Ibu yang bilang, saya nggak bilang kayak gitu. Makanya iya kan. Makanya Isa itu ada di mana? Bolak-balik Bapak balik lagi mau ngais-ngais di kitab kami. Siapa yang ngais-ngais? Selain di kitab kami. Kapan saya ngais-ngais, Bu? Ya iya mana di mana? Tadi Bapak kan ada di Adam. Adam kan pertama kali ditulis di kitab kami, Pak. Kan saya bilang di Sirah Nabawi ya. Iya di mana? Coba tunjukkan aja kan saya nggak baca. Siapa aja, Pak? Nabi-nabi 25 nabi itu siapa aja, Pak? Siapa aja, Pak? Tinggal cari aja. Sirah Nabawi. Nah, sekarang saya mau nanya Sirah Nabawi itu sejarah atau cuma sama seperti yang tertulis gitu, Pak? Sejarah ini, Pak. Kita bicara di mana keberadaan dia pernah ada catatan sejarah keberadaannya, the eksistensi. Ya, where was the existence of his eksistensi gitu kan? Iya, nah, keberadaannya itu terlacak di mana gitu Pak, sebagai tanda bahwa sebagai tanda bahwa wahyu itu wahyu Bapak itu secara detail Bu, tapi hanya menginformasikan. Lah, bagaimana mungkin cuma berita burung Pak? Bagaimana Bapak bisa percaya pada berita burung? Ya terserah Ibu. Ya iya terserah sih, saya sih cuma nanya aja. Iya, udah saya jawab. Jadi kalau misalnya Isa bukanlah Yesus, hanya pesan buat Bapak, di mana Isa yang seperti itu? Lalu kenapa Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan? Kenapa? Karena Nabi Isa memang bukan Nabi Isa Tuhan. di Bapak, di tempat kami mah Yesus Tuhan. Iya.
Ya terserah ibu lah. Nah, Ngapain sih sekarang maksain saya? masalahnya karena saya pengen tahu aja di mana Isa lain ya yang ya Isa lain ya selain itu tercatat di sejarah. Bapak cuma bilang di Sirah Nabawiyah. Ibu Terus sendiri di juga mana bilang itu Yesus siapa itu bukan Isa. rasul-rasulnya? Nggak Kenapa bisa ibu harus jadi jawab. ribet? Ibu Nggak sendiri bisa kan jawab bilang ya. Yesus bukan Isa. Kalau cuma begitu yang jangan berdialog, Pak. Nggak usah berdialog. Loh, ibu yang membedakan Yesus sama Isa. Loh, saya nggak membedakan, saya bilang memang beda. Kalau di tempat Tadi kami kan ibu Tuhan. bilang, Cuma kan nggak menjadi tahu pertanyaan. Pertanyaannya ibu adalah. tadi yang bilang Yesus bukan Isa. Ibu Jadi kan tadi yang artinya bilang. kalau Bapak nggak bisa buktikan 100% itu artinya halu, Pak. Ibu tadi yang bilang Yesus bukan Isa, bukan saya. Iya. Banyak nih saksinya. Iya memang, Ya. memang iya. Terus ngapain ibu Ya mesti? iya, terus Mesti mana maksain ada Yesus Isa yang harus seperti bisa. itu? Kok mirip sama saya, sama Tuhan saya? Dia di mana? Iya mana Nabawinya? Sudah saya Mana jelaskan. Nabawinya? Tahun berapa dia lahir? Sudah saya jelaskan tadi. Tahun berapa dia lahir? Terus dia pengajarannya apa? Terus ya di mana? Siapa saksi mata yang pernah melihat keberadaan Isa itu pernah ada gitu loh? Di mana? Apakah pernah ada dia? Ya tunjukkan. Nabi gitu. Adam juga nggak ada yang Kalau di nggak ada kami saksi jelas, mata. yang itu semuanya itu Adam ada. juga nggak ada Karena saksi dia mata. kronologis. Musa, Kalau di kami Pak, Musa juga kalau di hanya kami mendengar kabar tentang Adam dari Allah, Bu. Nggak ada saksi mata soal Adam. kenapa? What? Isa mendengar kabar tentang Adam dari Allah. Ya itu urusan Anda. Tetapi Adam itu permulaan ada di tempat kami. Kalau yang namanya pertama itulah original. Kalau ada yang kedua ngaku-ngaku itu unoriginal. Ya Nah, terserah, cuma itu kan ngaku-ngaku. hak Anda. Seperti hak saya tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kenapa Ya harus nggak jadi? apa-apa. Orang Bapak, tapi Bapak nggak bisa jawab. Di mana Isa yang seperti itu? Di mana Isa yang ada di kitab Bapak? Di mana? Sudah tadi saya jawab. Orang Nazaret, orang Israel. Yang diceritakan kembali. Iya, oleh orang Allah kepada Nazaret, Nabi orang Muhammad. Israel, catatan sejarahnya di mana? Orang yang Nazaret, orang Israel itu pernah ada. Lah, ilau. Ya udah silakan, nggak ada ya. Jadi yang lain lanjut ya. Yang lain lanjut. Ya istilahnya nggak ada. Ya udah silakan lanjut. Silakan lanjut. Saya lagi bukan H2H ini. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Uti ya. Mohon maaf ini Pak Yun, langsung saya ini aja. Cuma saya jadinya berpikir ya Pak Igas ya, mohon maaf. Kenapa menurut versi daripada Islam bahwa Yesus ini lahir di mana tadi dikatakan di daerah Arab sana ya, padahal Yesus sendiri Ada yang mengatakan di daerah Arab, Pak. Pak, tadi dia udah bilang Pak, Isa bukan Yesus. Jadi masalahnya adalah di mana ada yang mirip banget seperti Yesus, tetapi bukan Yesus gitu. Nah, sejarahnya ada. Kapan dia lahir? Tahun berapa? Apa pengajarannya? Harus ada dong. Ini kan wahyu Tuhan, Pak. Ya, wahyu Tuhan itu jauh lebih sempurna, lebih perfect dari segala sesuatu. Di pengadilan orang kalau pengen tahu satu pernyataan itu sah atau tidak, minimal ada 2 bukti. Apalagi ini pekerjaan Tuhan. Harus disaksikan, harus ada di dalam sejarah besar gitu loh Pak. Nah sekarang Isa itu sejarah besarnya di mana yang mencatat selain dari Al-Quran sendiri. Nah Al-Quran itu kan ini, jadi nggak bisa, Al-Quran bukan catatan sejarah loh Pak. Al-Quran hanya Memang mewahyukan. Nah iya Memang makanya betul. hanya Al-Quran mewahyukan. itu Nah bukan sekarang sejarah. wahyunya Itu bukti. sendiri yang jawab. Sekarang bukti dari pewahyuannya itu di mana gitu. Di Sirah kan? Nabawiyah. Di Sirah Nabawiyah. Sirah mana dia? Sirah Nabawiyah doang. Ya silakan Ibu tinggal cari. Apa susah? Penulis Sirah Nabawiyah Ibnu Sirah Syam. Nabawiyah juga sekarang contohnya gini Pak, pertanyaan saya, Sirah Nabawiyah juga di mana kan Isa itu pernah ada, itu doang. Sirah Nabawiyah bukan catatan sejarah. Kronologi berapa sampai dia besar sampai dia dia itu sama aja. Lahir abad ke-8. Sama itu juga memerlukan pembuktian. Sama. Ibnu Hisyam, penulis Sirah Nabawiyah, lahir abad mana? Karena itu
memang kebanyakan berdasarkan dari Nah. cerita-cerita Israelnya. Ya udah Pak, ya silakan lanjut ya. Ya, saya Paling-paling jawab minta apa kami adanya. minta tolongnya Pak, minta tolongnya. Udah silakan. Saya jawab sesuai fakta lapangan. Di dalam Al-Quran iya, memang itu tidak diceritakan karena Al-Quran Al-Quran sendiri mengatakan Pak ya. buku Ini sejarah. Al-Quran sendiri mengatakan hanya di mana Isa itu, menginformasikan kan? orang-orang Ya, yang Pak, sebelum gimana? Nabi Ya Muhammad orang-orang kan nanya. Allah sebagai Ya rasul. orang-orang kan nanya That's Pak, it. orang-orang kan nanya, Isa itu di mana buktinya? Ya Musa itu di mana buktinya? Di Sirah Allah bilang Nabawiyah. buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Ya, Iya, di Sirah Sirah Nabawiyah bukan Nabawiyah. kitab terdahulu Pak. Ya Dan di tahap satu. catatan Sirah Nabawiyah itu karena yang Iya, itu berbicara bukan kitab adalah terdahulu Pak, orang-orang bukan Nabi ya. dari Dia harus bangsa ada Israel. sejarahnya, dia Tentunya harus ada diambil dari pada cerita sejak itu. ya pada sejak dia lahir itu sudah ada catatannya sama kayak akte kelahiran gitu loh Pak. Sejak dia lahir udah dibikin akte kelahirannya gitu. Nah, sudah ditanyakan dari dulu pertanyaan ini udah ada gitu. Mana nih catatan si Isa, Nabi Isa? Catatannya mana? Lah Allah sendiri mengklaim catatannya ada di buku-buku terdahulu, kitab-kitab terdahulu. Sirah Nabawiyah mah belakangan, Pak, bukan kitab terdahulu. Iya. Terdahulunya mana, Pak? Itu kan di Taha 133, coba Bapak lihat. Penolongnya kan di kitab kami juga. Nah, kalau kitab kami nggak ada, gimana Bapak bisa membuktikan wahyu itu betul atau tidak? Nggak perlu, Bu. Ya. Nggak perlu. Oh ya, kalau nggak perlu itu artinya hanya mengimani. Udah ya nggak apa-apa, silakan saja. Tapi kalau mau Nggak selamat perlu. ya carilah Al-Quran kebenaran itu itu. nggak perlu Taurat, nggak perlu Injil, nggak perlu Zabur. Al-Quran itu berdiri sendiri, Bu. Masa sih Pak? Bapak nih nggak sesuai dengan ini Bapak, nggak sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan Kami Injil hanya adalah diperintahkan cahaya, untuk Pak. mengimani. Kami hanya diperintahkan untuk mengimani bahwa sebelum Allah menurunkan risalahnya yang disebut Al-Quran, Allah sudah menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil. Kami hanya sebatas untuk mengimani. Tetapi dikatakan Al-Quran tidak perlu. bukti-bukti kebenaran di Bapak Kitab-kitab itu harus disatukan di dalam bukan Al-Quran. cuma mengimani Pak, bukan cuma mengimani, Bapak kurang baca Pak. Bukti-buktinya ada di kitab terdahulu. Ini pembuktian ini wow, itu loh Pak, fakta loh Pak. Ada di kitab terdahulu itu, Bapak baca aja Taha 133. Silakan aja baca di kitab terdahulu. Kitab terdahulu itu apa? Taurat, Injil, dan Zabur katanya. Taurat, Injil, dan Zabur adalah cahaya. Diperintahkan untuk mengimani, Bu. Hah? Kami hanya diperintahkan untuk mengimani saja. Bukan mengimani, Allah sudah menurunkan Pak. kitab Mengambil bukti, Pak. Zabur dan Mengambil Injil. bukti-buktinya, Pak. Ini bukti-bukti, bukan diimani itu di sini nih. Nih ya, saya bacain ya. Suruh buktinya, ditanya buktinya mana. Bapak kalau mempercayai sesuatu tanpa bukti, orang di pengadilan aja orang butuh bukti kok Pak untuk mengetahui itu kesaksian sah atau enggak. Ya kalau Bapak nggak butuh bukti hanya mengimani ya silakan saja, nggak usah berdialog, nggak masalah. Kalau kami penuh dengan bukti-bukti Pak, ya. Perjalanan sejarah sampai ribuan tahun itu tertulis dengan sangat rinci gitu loh Pak, di depan banyak mata orang gitu. Alkitab itu ditulis ya oleh beberapa banyak orang yang beda waktu, beda zaman, beda masa, tetapi mereka menulis ya sesuai dengan perjalanan mereka, menulis dengan satu kata yang sama. Karena digerakkan oleh Roh Kudus, satu roh yang sama. Itu catatan ribuan tahun Pak, nggak ada yang sespektakuler Alkitab. Karena Alkitab itulah muara kata Nabi ya, Alkitab itu adalah cahaya. Semuanya nah itu di tempat kami gitu. Nah, sekarang kalau memang Isa itu bukan Yesus, nah di mana dia? Di mana catatan yang spektakuler seperti itu? Catatannya jangan ambil di Alkitab, jangan. Nah, Bapak mengatakan di Sirah Nabawiyah lah. Sirah Nabawiyah lahir tahun berapa? Itu harus ada. Ini kayak di ini kan kejadian pertama manusia, sejak pertama manusia diciptakan sudah ada itu catatannya gitu loh Pak. Udah ada hak patennya istilahnya gitu kan. Ada yang mencatat ya, ada Isa yang lahir di pohon korma yang dia bisa menyembuhkan orang sopak, lalu dia bisa membangkitkan orang mati, yang bisa membuatkan burung. Ada catatannya. Ini oknum spektakuler loh Pak. Oknum spektakuler ini nggak main-main. Bahkan dia katanya akan datang di awan-awan. Masa nggak ada catatannya sama sekali? Al-Quran itu bukan kitab sejarah, Bu. Dia hanya menginformasikan saja. Tetapi Allah sendiri telah mengkonfirmasikan sejarah itu adalah kebenaran. Kalau dia katakan Al-Quran adalah kebenaran, ya ada sejarahnya, Pak. Ini Bapak baca nih, di Hud 111. Kebenaran Al-Quran, kebenaran itu adalah sejarah.
Baca juga di KBBI. Kebenaran itu terbukti, terdeteksi, ada catatan, ada track record-nya, ada faktanya terpampang di depan mata. Itulah yang disebut sejarah. Ya, kalau Alkitab ada Al-Quran kebenaran, ya kebenaran harus ada sejarahnya. Al-Quran juga sudah bilang, ya kebenaran itu adalah sejarah. Sejarahnya di mana? Sejarahnya di buku-buku terdahulu. Nah, sekarang Bapak menyangkal. Isa bukanlah Yesus, gitu kan? Nah, kalau begitu di mana buku-buku terdahulunya? Anda yang menyangkal, bukan sejarahnya? Anda yang menyangkal, bukan saya. Loh, sekarang Bapak terus putar-putar. dari tadi, Anda yang menyangkal bahwa Yesus bukan Isa. Saya nggak pernah bilang kayak gitu kok. Oh, jadi Bapak mengatakan Yesus adalah Isa? Ya siapa lagi? Oh, kalau begitu, kalau Yesus bukan Isa, kenapa ditulis di tempat Bapak Yesus hanya Nabi? Di tempat kami Yesus itu Tuhan loh, Pak. Lah itu kan menurut Ibu, menurut iman. Iya, bukan menurut kami, berdasarkan bukti-bukti ya. Berdasarkan dengerin. Menurut pengiman kita Taurat juga Yesus itu bukan siapa-siapa, Bu. Ingat, Bu. Berdasarkan nubuat-nubuatnya, berdasarkan kesaksian Yesus sendiri, yang menganggap Yesus bukan Tuhan itu bukan Islam. Satu-satu dulu, Iga. Agama Yahudi juga. Berdasarkan saksi mata, berdasarkan perbuatan ketuhanannya, gitu loh. Semua kualifikasi untuk dipenuhi sebagai Tuhan sudah dipenuhi, Pak. Adapun yang kalian bilang dia bukan Tuhan hanyalah yang kalian kais-kais ya, perkataannya sebagai manusia. Tetapi tolong lihat, Pak, dia sekarang ada di surga. Yesus mengakui dirinya nabi loh, Bu. Ada pernyataan. Tidak, itu dia bukan hanya mengaku nabi. Kenapa pengakuannya sebagai Tuhan Bapak nggak terima? Dia kan dia Tuhan datang sebagai manusia. Yesus dia mengakui dirinya sebagai seorang teos mana? Dia Yesus menyebut dirinya Allah, karena Tuhan kami itu Allah yang Tritunggal. Dia datang sebagai manusia. Pernyataan Yesus yang mengatakan dirinya itu teos mana? Satu-satu, Igas. Nanti kalau ketika Ibu Sofi ngomong, dikasih waktu. Nanti dia terus-terusan ngomong dari tadi, Bro Bill. Oke, satu-satu. Oke. Ibu Sofi mana? Silakan aja Ibu Sofi deh. Ibu Sofi. Ibu Uti, buktikan bahwa Yesus menyatakan dirinya teos. Coba mana? Kasih saya ayatnya. Yesus menyatakan dirinya teos. Bapak nih ya. Sekarang begini Pak, tak kasih tahu. Ketika Yesus mengatakan dirinya teos, nih kita baca nih ya. Ya, nih anak manusia itu artinya Tuhan ya. Kita baca di dalam Yohanes 9. Nah, kita baca ya. Bukan saja dia membuktikan, tetapi dia juga menerima sembah sujud. Sekarang saya mau nanya ke Bapak, bolehkah Rasul menerima sembah sujud sebagai Tuhan, Pak? Boleh nggak? Ayo. Boleh nggak? Pernah nggak Rasul berbuat senekat itu, Pak? Yesus menyatakan dirinya teos, Bu. Nah ini ya. Kasih dalilnya, Yesus menyatakan saya dalil. Ini ya. Dulu saya jangan yang lain-lain. Kasih Yesus dari mulutnya sendiri menyatakan bahwa dirinya teos. Oh gitu. Ya, kalau kasih ya ketika dia menyebut anak Allah, Pak. Akulah Mesias. Nah, itu dia. Emang Mesias Bapak kira apa itu? Mesias itu artinya Kristus, Pak. Kristus itu emang artinya apa? Kristus itu artinya Tuhan, Pak. Tahu nggak? Bapak nggak tahu. Pertanyaan saya apa, Bu? Iya, dia menyebut dirinya akulah anak Allah. Jangan kemana-mana, Bu. Itu artinya apa, Pak? Artinya anak Allah itu adalah Kristus. Kristus Tuhan hari ini telah lahir bagimu. Yang lain juga disebut anak Allah, Yesus, bahkan namanya aja Kristus Tuhan. Loh, namanya aja Yesus Kristus, Pak. Kristus aja artinya anak Allah. Jangan kemana-mana. Tunjukkan saja dalilnya di mana Yesus menyatakan dirinya teos. Itu aja. Nah, itu dia. Ini saya mau kasih ya, baca ya. Ini saya lagi karya sebentar. Ya, di dalam ini nih ya. Yesus mendengar bahwa ini dikasih. Kalau ada jangan diam ya. Ya, Yesus mendengar, ya Yohanes 9 ayat berapa nih? 36. Yesus mendengar bahwa dia telah diusir keluar oleh mereka. Oke. Ya. Kita lihat ya, apakah di situ Yesus menyatakan dirinya teos? Ya. Ya, ingat ya, semuanya ini berdasarkan kronologis cerita ya. Jadi kita harus kembali melihat konteks ceritanya. Ya, jangan konteks ceritanya. Ya. Pindah ke lampu. Ya, Yesus saya kok kayak udah SMA ya. Cewek emang kelihatan tua. Mana teos, Bu? Di ayat ini mana teos? Ya. Gini.
ya. Yesus manusia. Nah, ini siapa? Anak manusia, ya. Lalu orang lumpuh itu bilang, jawabnya, siapakah dia? Siapakah anak manusia? Apakah dia itu Tuhan? Gitu kan? Ya, ya, siapakah dia? Tuhan, ya. Supaya aku percaya kepada dia. Nah, kata orang lumpuh itu yang sudah disembuhkan Yesus karena dia sudah menerima kuasa Tuhannya itu. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, jangan, tetapi dia itu yang kurios sedang bukan teos. Saya minta berkata-kata dengan Yesus engkau. menyatakan dirinya dia adalah Ya, teos. kalau Yesus mengatakan dirinya teos, aku dan Bapa adalah satu. Nggak Mau bilang ada, apa? Akulah nggak dia. ada, nggak Akulah ada. dia. Murid-muridnya juga satu Ya, sama di dalam sama Yohanes Yesus, nih, dengar dulu Bu. ya. Ya, kalau Anda menolak ya, Yesus mengatakan, akulah dia. Ya, kan di dalam Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Apabila engkau tidak percaya Yesus bahwa akulah dirinya bahwa saya minta Yesus menyatakan dirinya ya, kalau bahwa udah dia dikasih tahu teos. enggak mana itu artinya Bapak budak. Bang Iya, Billy. ya. Ya, karena itu tadi aku berkata ini ya. Kenapa harus Karena itu emosi? tadi aku berkata Kenapa Anda jadi kepadamu harus bahwa emosi, Bu? kamu akan mati dalam dosamu. Kenapa Anda harus Sebab emosi, Bu? jikalau Santai kamu aja. tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, titik. Udah ada tuh. Sebagai Tuhan saya sudah kasih tahu, makanya akulah dia. Kalau sudah ada ya udah terserah, Bapak nggak mau terima ya. Mana? Jelas, Yesus kalau ada ini menyatakan dirinya mana-mana. teos itu mana? Nah, itu Kasih dia itu ayatnya, Bu. siapa, Pak? Dia itu siapa? Mari kita buka. Dia itu siapa? Di dalam Mana? Yesaya, dia itu adalah Elohim. Ya. Musa juga disebut Aku Elohim, tetap dia. Bu. Loh, kok bohong? Ya udah terserah mau percaya atau tidak. Alkitab Saya mencatatnya nggak bilang dia bohong. Musa juga disebut Elohim, Bu. DIA ya. Terserah kalau Anda tidak terima ya. Yang jelas Alkitab Saya sudah minta mengatakan Yesus aku menyatakan dan dirinya Bapa teos, Bu. adalah satu. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bapa itu diam di dalam diri. Ingat ya Pak, kami dalam konteks Allah yang Tritunggal, bukan Allah ceplok-ceplok kayak Bapak gitu. Bukan, kami ini alat Tritunggal ya, bukan Santai, sama Bu. kayak Bapak. Santai, Jadi jangan santai, Bu. Nggak usah ngegas. Santai. Iya, Ada nggak? masa dia sudah dikasih tahu nggak percaya, yang jelas sudah ada ayatnya, ada dalilnya, ada buktinya Ada, Bu. ya. Isa Ada. di tempat Nggak kami, ada Yesus menyatakan Yesus di dirinya tempat. teos, nggak ada, Bu. Maksudnya, Coba loh, yang dibaca dikasih Wahyu tadi itu 1 apa? ayat 8. Dibaca Wahyu 1 ayat 8. Yesus berkata Ya, bahwa yang lain kalau itu. kuasa. Dia itu coba cari di Yesaya itu DIA itu apa? Elohim, Yod He Vav Ve. Coba tolong dilihat Elohim, DIA itu coba kita lihat ya. DIA itu siapa? Elohim itu disebut juga dia, Pak. Di dalam Yesaya itu penuh kata dia. Sudah ditunjukkan aja, Bu, Wahyu 1 ayat 8. Ya, saya nggak bisa nge-share, silakan yang lain. Ya, yang lain silakan ya, kalau dia nggak ini ya. Dia mengalihkan, ya sekarang jangan mau dialihkan. Kita kembali kepada Nabi ya. Bagaimana Nabi Isa itu bisa dibuktikan? Oh, tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, kasihan Pak, masuk neraka, Pak. Kami ya, masuk neraka, Pak. Ya. Bu, hati-hati darah tinggi loh, Bu. Darah tinggi sih, aku sama kasihan, ya ada buktinya Pak kasihan banget. Kalau kami itu ada, Yesus bahkan mengatakan sama Pak kalau kamu nggak percaya bahwa Yesus akulah nggak dia, pernah menyatakan dirinya adalah teos. Mana? Ada, nggak ada. Apa? Tadi apa Pak? Ada, yang ada Nah, hanya kalau udah cocok dikasih mologi. kok bilang nggak ada, lah itu artinya semua orang juga tahu. Nah, Yang sekarang, ada hanya cocok akulah dia mologi. itu maksudnya apa Pak? Yang ada hanya cocokmologi. Loh kok Yang ada Yesus menyatakan dia adalah teos. Coba Yohanes 14 ayat 9. Dia, tapi Bapak dilempar ke neraka. Nih ayat yang ke-27. Coba ya, ayat ke-27 coba dibuka. Mereka tidak mengerti bahwa dia berkata-kata tentang Bapa. Nih, ayat 27-nya coba dilihat. Saya kasih lagi ya.
Anak manusia itu adalah Tuhan dan Yesus juga mengaku dia adalah Bapa. Ayat 27-nya coba kita lihat. Yohanes, coba tolong dibuka, Pak. Mana Bapak? Mana sih tadi itunya? Aduh, lepas. Ayat 27, mereka tidak mengerti bahwa dia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Nah, itu aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan. Nah, itu banyak, silakan Bapak-bapak kasih ke dia, biar muntah dia baca. Yesus adalah Tuhan, biar dia muntah. Saya minta Yesus menyatakan dirinya Theos, Bu. Lah itu. Baca, Wahyu 1 ayat 8 kan sudah di-share. Itu perkataan Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega. Yesus lahir di Igas sebentar. perawan Maria. Itu Ya, adalah Bentar, Nggak Igas. ada, ada di Yesus tempat mati Bapak, nggak itu ada. adalah akhirnya. Mana sih udah ada. Saya Igas minta ngerti pernyataan apakah Yesus kata Theos? Igas mengatakan ngerti, dirinya Igas. adalah Theos. Dia ngerti, Igas artinya ngerti Theos apa? Iya. Pak Igas dibaca Wahyu 1 ayat Iya. 8 itu bahwa Yesus berkata bahwa dialah yang maha kuasa. Igas ngerti Emang yang nggak maha arti kuasa itu kata siapa? Theos? Coba berikan. Ya Igas itu, tahu nggak bisa arti kata Theos apa? Nggak tahu ngapain? Tanya siapa? Gimana Yesus sih? berkata dia yang maha kuasa. Lalu sekarang apa lagi pertanyaan Pak Igas? Mana? Tidak mau itu Anda menolak saja. Mana? Masalahnya, Mana ayat mana? kalau menolak ya silakan, itu urusan Anda. Tetapi fakta jelas membuktikan ya dialah itu gitu. Ya terserah. Kalau Bapak kan nggak bisa buktikan mana itu Isa yang lain selain Yesus. Nggak ada. baca tuh. Ibu juga tidak bisa membuktikan Yesus menyatakan dirinya Theos. Nah, udah dikasih kok nggak bisa membuktikan, orang juga lihat. Pak Igas dibaca screenshotnya. Udah dikasih kok nggak ada. Ini gimana otaknya tuh Aku adalah bolak-balik ya? Alfa dan Omega, Lihat ya, firman Tuhan beliau Allah. tidur Bu Uti, aku nambahin jawabannya Bu Uti. Halo, malam, Pak Igas. Yo. Yo. 2 menit ya, aku mau salat maghrib nih. Ya, siap. Tadi sampai menanyakan mana Yesus mengatakan Theos. Yang pertanyaannya saya itu Theos itu apa sih? Ngerti enggak sampai Theos? Theos itu Allah. Alfa itu Theos. Nggak ada Allah, nggak ada. Dalam bahasa apa sampai bilang Allah? Allah dengan huruf besar, Pak. Nggak ada. Dalam bahasa apa itu? Theos itu Allah. Hah? Terjemahan kata Theos. Dari Yang disembah. bahasa apa? Bahasa apa itu Theos sama dengan Allah? Saya buka lagi ya, sebentar Pak. Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah DIA. Nah, itu dia ya. Ini di kitab perjanjian lama. Akulah itu dia, DIA. Dia itu siapa ya? Dia Elohim, Yod, He, Vav, He, ya kan? Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah dia. Nah, itu dia. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Akulah yang meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak yang dapat melepaskan dari tanganku. Ya, ini dia ya. Nah, Jadi, dari Yesaya banyak sekali ya. Dia itu adalah nama lain. Banyak ya nama lain ya. Dari Elohim itu banyak sekali. Dia adalah gunung batu. Dia adalah roti hidup. Dia adalah firman. Dia segala macam ya. Banyak. DIA. Ya, ada ayatnya, ada dalilnya. Mau bilang apa? Faktanya terpampang di depan mata. Pak Igas, yang memiliki malaikat itu siapa dan yang mengutus malaikat itu siapa? Theos, Pak. Nabi kah atau Theos atau Tuhan atau bagaimana? Iya, Theos, Pak. Theos. Oke, kita baca Bu Uti. Bu Uti, kita jebak dia ya. Ya, kita jebak dengan Yesus ketakutan. Baca Wahyu 22 ayat 16 Bu Uti. Baca Wahyu 22 ayat 16 Bu Uti, di-share Bu Uti. Wahyu saya nggak bisa nge-share, Pak. Kejebak ya. Wahyu 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. Tolong di-share. Coba saya nggak bisa nge-share. Saya ini di luar room ini saya. Siapa yang bisa? Saya cuma ini aja. Nih, Tadi yang paling gampang ini ya, Yes. Ini sebentar Bu Uti. Allah itu kan pemilik malaikat. Ini berapa biar saya bantu? Ya. Wahyu 22 ayat 16. Coba buka Lukas 22 ayat 43. Wahyu 22 ayat 16. Dibaca. Nih. Coba Lukas 22 ayat 43. Dibaca dulu satu-satu dulu Pak Ijaz. Wahyu 22 ayat 16. Wahyu 22 ya? Ya, ayat 16. Nih, saya buka ya. Ya, di-share.
Ayat 16 tuh, baca. Ya. Tuh di mana? Kamu lagi share ya? Belum kelihatan. Lanjut. Bro Ginting lagi share? Udah, Bro punya Ginting, Bang Billy udah, lihat. Bro Ginting boleh share? Share dulu lah. Aku lagi di jalan. Apa Bang Billy kan Bang Billy udah punya itulah dibaca coba. Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Nah, kejebak dia kan? Dia tadi sudah mengakui. Sekarang mengakui baca, tadi dengan mulutnya sendiri sekarang tadi. baca Lukas 22 ayat 43. Diam dulu kamu situ. Diam, jangan kemana-mana kamu itu. Lukas 22 ayat 43. Baca. Lukas Ya, 22 saya itu. bacain, Pak. Saya bacain. Nih, saya bacain ya. Lukas 22 ayat 43. Siapa takut? Sama 44. Ya, saya bacain, Pak. Tak bacain gitu kan. Lukas berapa? Lukas 22 ayat 43. Nah, ini ya, tak bacain. Lukas 22 ayat berapa? 43 ya. Tapi kita nanti baca di atasnya ya, jangan marah ya kalau saya minta baca di atasnya ya. Dia itu siapa ya? Oke ya. Ya, kita baca ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik yang berteteskan ke tanah. Nah, sekarang lihat siapa yang ketakutan Masa itu. seorang yang punya Tuhan takut melihat malaikat. Sekarang kita lihat di atasnya ya, yang ketakutan ini siapa sih? Ya kan? Kita lihat yang ketakutan ini siapa sih gitu kan? Tadi Lukas 22. Karena banyak Ya. Banyak buka Ya, kita terus naik ke atas. Kita lihat dulu. Bentar. Masih jauh ini ya. Ya, ayat satunya jauh banget. Ya, ini harus ada konteksnya apa? Sebab anak manusia akan pergi sesuai yang telah ditetapkan, akan tetapi telah kalah. Nah, ini anak tadi ya, anak itu duduk di sebelah kanan Allah Bapaknya. Yang ketakutan itu anak duduk di sebelah loh Pak, jangan salah. Ya, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa tadi saya baca? Ini dua itu, mana dia ya? Bentar, aku cari. Dua apa? Dua natur lah. Masa harus dikasih tahu? Emang pada saat Yesus ketakutan, natur Tuhannya kemana? Ya sebagai manusia. Iya, natur Tuhannya kemana? Dan karena bilang dia bahkan mengambil kodrat yang paling bawah. Pada saat Yesus ketakutan, natur Tuhannya kemana? Tadi ya. Bentar. Natur Tuhannya kemana? Apanya? Pada saat Yesus ketakutan, natur Tuhannya kemana? Ya natur Tuhannya ya ada pada dirinya lah. Masa ketakutan? Kalau ada natur Tuhan, masa ketakutan? Kan dia yang memerintahkan malaikat. Tadi kan di kitab Wahyu dia bilang bahwa Yesus memerintahkan malaikat. Masa didatangi malaikat aja dia takut? Oh iya, dia ini ya. Tadi Lukas 22 yang ketakutan itu ya. Ayat di atasnya. Saya salah lihat ya. Kita lihat ayat 69-nya. Itu kan ayat tadi 24. Nah, sekarang kita lihat ayat 69-nya. Nah, ini siapa nih? Siapa nih dia nih? Siapa nih? Yang ketakutan itu siapa? 69. Dan mana dia? Ya. Yesus mulai sekarang ya. Ayat 22 sampai ayat 69. Oh, ini masih 59 ya. Nih. 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kata mereka, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Nah, anak Allah itu siapa? Nah, kita lihat ya. Yohanes 1 ayat 18. Kita lihat ya. Tidak jadi Tuhan ketakutan didatangi malaikat gitu ya Bu ya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah itu dia. Ya siapa? Yesus. Yesus itu yang membuat Allah yang tidak terlihat itu menjadi nyata. Karena Allah itu tidak pernah bisa dilihat, tetapi anak tunggal Allah. Ya Yesus itu anak Allah, anak tunggal Allah, the Son of God. Siapa dia? Allah yang terlihat, Allah zahir di dalam hadits 3, ya kan? Yang zahir dan batin. Yesus itu adalah Allah yang zahir, yang batinnya itu adalah roh, Allah, karena roh segera kepenuhan Allah diam dalam dirinya, ya kan? Allah gitu. tapi takut didatangin malaikat ya? Kan lucu Bu. Lah, apanya yang lucu?
memang dia akan datang Masa setelah itu Allah tuh takut didatangi malaikat? Malaikat itu kan ciptaannya. apanya yang lucu ya ketika dikatakan bahwa Alkitab bahkan mengatakan bahwa firman itu telah menjadi daging, turut Iya. kodrat daging. Iya. Ya sebagai manusia Yesus dia itu adalah memiliki Allah yang kodrat daging. terlihat. Kalau Tadi kan Bapak kata Ibu maunya, dulu. sebentar. Kalau Bapak Kalau maunya Ibu dia meroses datang, terus, Bapak kalau Ibu sebentar. meroses terus, Kalau Bapak kapan maunya saya bagian Tuhan itu ngomongnya? menjadi manusia, tetapi tidak punya rasa sakit, tidak punya rasa takut, tidak bisa mati, tidak bisa lapar, itu bukan jadi manusia, Pak. Itu manusia jadi-jadian. Apalagi kalau dia tiba-tiba turun dari langit langsung menjadi manusia. Oh, begitu, Pak. Justru dikatakan bahwa dia betul-betul mengambil kodrat manusia, bahkan manusia yang paling bawah sekalipun. Ya, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib, Bapak tahu kenapa dibilang begitu? Karena kayu salib itu adalah pada masa itu kodrati manusia di bawah. Ya, jadi jangan Itu adalah iya. yang terlihat. Ya kan? Allah yang terlihat itu adalah Allah yang jahil, Iya, jahil. Allah yang terlihat, yang bisa dilihat. Iya, jahir itu Masa yang merasakan didatangin takut. malaikat takut? Yang jahir itu yang merasakan takut, yang makan, Masa yang sakit, yang Yesus Allah yang sedih. jahil, Nah, itu jahir. datangin malaikat takut, kemudian diberikan kekuatan sama malaikat. Ya, ya, ya. Malaikat nggak tahu. Ya. Ibu Oh, yang Ti, didatanginnya itu adalah pencipta. cara sebentar Ya udah, dengan yang terima ya sudah, yang jelas Bapak cuma berhalusinasi. Kisah yang seperti itu tidak ada. Oke, jadi itu artinya Oke ya, mengutip gue tapi sholat salah maghrib dulu sejarah. ya. Gue sholat maghrib dulu ya, nanti dilanjut ya. Pak Iga Story. Pak Iga Gue mau sholat Story. maghrib dulu. Gue mau sholat maghrib dulu. Pak Iga Story. Ya, kenapa? Mana di ibu Bapak katakan Yesus takut? Lah itu ayatnya. Mana? Lukas 22, 43, 44. Ntar ya, saya screenshot ya. Oke, gue sholat maghrib dulu ya. Enggak, saya screenshot ya. Gue sholat Ya, maghrib dulu. Allah kami itu, Pak. Allah kami itu dia turut merasakan ya. Ya, Biar saya Tuhan yang tunjukkan benar bahwa itu tidak ada Tuhan yang Yesus turut takut. merasakan ya, sebentar ya. Tuhan yang benar itu dia turut merasakan beban derita manusia. Tunjukkan Makanya bahwa Yesus dia tidak ada jadi bisa takut. menjadi Tuhan yang bisa digantung di pengharapan karena dia turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Tuhan Oh, kami coba, itu dia Pak pernah Iga jadi Story. manusia. Baik. Ya. Sorry. Bapak. Ini ya sebentar Pak ya, Ibrani 4 ayat 5 yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebalik sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah itu kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia, dia pernah merasakan, bahkan sedih, bahkan lapar, bahkan menangis, bahkan mati. Ya kan? Endingnya adalah bahkan dia bisa mati. Mati di kayu salib berdarah-darah. Pencucian dosa, dia itu merupakan pokok keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar dia, gitu kan? Ini udah dijelas, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena dia adalah Allah yang zahir. Ya, zahir itu yang diperanakan, yang daging, yang merasakan kelemahan daging. Oke? Tapi itu dulu, sekarang udah lama sekali. Sekarang dia udah di sorga. Oke. Abdulnya udah pergi. Saya mau tambah. Ini kan karena ini ada live, ada direkam di live. Nanti saya tambahkan dulu. Bro Ginti, tolong dibukain ayat-ayatnya yang saya akan katakan. Dalam pertama, tolong dibuka dulu Yohanes 17 ayat 3. Tolong di-screen dulu. Ya. Ini saya maksud saya gini tadi. Tadi gimana? Story mengatakan Yesus takut. Kalau saya tunjukkan bahasa aslinya tidak ada di situ Yesus takut. Oke. Iya, itu sudah jelas. Udah nggak ada. Tolong dibuka dulu Yohanes 17 ayat 3, Bro Ginti. Berapa Yohanes berapa? 17 ayat 3.
Jadi saya mau jelaskan. Yesus mengakui atau menyebut dirinya Allah secara gamblang memang dalam Alkitab tidak ada. Yesus di dunia ini dikenal sebagai nabi dan utusan dan juga dikenal sebagai guru dan secara kemanusiaan itu. Tetapi perlu diketahui, Yesus menuntut agar semua orang itu mengenal dia secara lebih dalam. Banyak yang tidak mengenal dia. Makanya Yesus menuntut. Kita buka dalam Yohanes 17 ayat 3. Boleh di screen, Bro Ginting? Itu udah screen tuh, saya screen. Jadi kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini ayat ini menjelaskan penekanan Yesus untuk orang-orang mengenal dia. Bukan hanya sebagai utusan siapa dari mana, ini yang perlu diketahui. Karena kenapa? Yesus mengatakan bahwa orang-orang itu, bahkan muridnya sendiri pun tidak mengenal dia. Siapa dia sebenarnya? Ayat 25, tolong dibuka dalam Lukas 25. Hati untuk percaya kepadaku segala sesuatu yang telah para nabi katakan. Yesus tahu mereka tidak mengenal dia. Itulah pembuktiannya. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, baru mereka menyembah dia. Dan mereka kalau di dalam salinan kitab bahasa Yunani, mereka jadi penyembah. Di saat mereka menyembah di situ dalam tulisannya itu menjadi penyembah. Jadi mereka itu sudah mengenal Yesus itu sebagai Allah di situ. Namun kita perlu kaji juga dalam Yohanes 10 ayat 33 sampai 34 di mana alasan kenapa mereka menangkap Yesus. Ini yang perlu juga kita harus baca juga dalam Yohanes 10 ayat 33 sampai 34. Alasan mengapa mereka menangkap Yesus. Yohanes 10 ayat 33 sampai 34. Nah, saya buka ya, Yohanes 10. Aduh, bentar Pak. Yohanes 10. Ya, ntar saya bacakan. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanyalah seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, itu ya, karena anak Allah itu artinya sama dengan Allah. Itu konteksnya. Benar. Karena dia datang sebagai anak Allah, bukan dia datang sebagai Allah Bapa, bukan. Dia adalah firman-Nya Bapa. Kalau kita baca ayat seterusnya sampai ayat 35, di situ perdebatkan tentang masalah Allah. Di situ kalau secara tidak langsung Yesus menyatakan dia sebagai Allah. Silakan baca ayat seterusnya sampai 35. Itu terjadi perdebatan dengan mereka itu. Bahwa di mana Yesus menyatakan bahwa dia itu siapa? Coba dibaca ayat seterusnya, Bu. Kata Yesus kepada mereka dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia, nah itu dia itu kan Yud-Heh-Vav-He, yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Nah ini dia mengatakan ya, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Nah itu, pekerjaan itu kuasa keilahiannya. Sudah dia tontonkan kepada dirimu, Pak. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan itu. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Udah konteksnya luar biasa itu. Ya, kami mengenal Allah yang Tritunggal mereka, Pak. Mereka itu memasukkannya dalam konsep Tuhannya mereka, yang Tuhan yang plok gitu, Pak. Jadi mereka nggak ngerti, sulit mereka mengerti yang begini. Nah, ini kan sebenarnya kalau sedangkan Yesus tidak mengaku secara gamblang saja dia sudah ditangkap. Apalagi kalau dia mengaku secara gamblang, bisa-bisa dia dianggap kudeta. Karena pada saat itu Yahudi hanya mengenal satu-satunya Allah itu dalam bentuk keesaan yang mereka kenal dalam kitab Musa. Ya, itu yang mereka pahami. Nah, kalau dia mengatakan ada Allah lain, itu kalau dia mengatakan bahwa dia adalah Allah, itu bertentangan dengan pemahaman jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tetapi di sini Yesus menekankan untuk mengenal dia itu siapa.
Itu sampai ke dalam Matius 24 ayat 25 situ. Itu sangat jelas sekali. Iya. Yesus pemilik malaikat. Betul. Yesus pemegang kunci kerajaan sorga. Ya Allah dikatakan bahwa dia memiliki tahta di arsila. Yesus juga punya tahta. Allah mengatakan bahwa dia penyembuh, tetapi tidak ada bukti. Yesus tercatat dalam Alkitab dia adalah penyembuh. Bahkan dia memberikan mujizatnya kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit. Mengusir setan. Oke, Putih. Jadi hanya Yesus yang kehidupan yang ada di bumi ini yang menyetarakan diri dengan Allah. Kita ambil dua contoh ciptaan. Iblis ingin menyamai diri dengan Allah, hanya baru ingin sudah dibuang ke bumi. Si Lucifer ini ingin menyamai diri dengan Allah, sudah dibuang menjadi iblis. Itu yang pertama. Adam dan Hawa juga ingin sederajat, ingin dibuang. Akhirnya apa? Kemuliaan Eden diangkat. Itu contohnya. Tapi Yesus balik ke taknya. Siapakah Yesus? Apakah Yesus seperti ciptaan yang dipikir oleh saudara-saudara kita yang lain? Oh, Yesus itu adalah ciptaan yang setaraf dengan Adam dan Hawa atau setaraf dengan yang ciptaan tidak. Yesus itu beda. Makanya dikatakan firman itu menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. Dan Yesus adalah Allah, bukan hanya Tuhan. Terima kasih. Iya, itu dia, Pak. Ya, nanti kita lanjutkan lagi gasnya. Lagi sholat, nanti kita lanjutkan lagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Puji Tuhan, semangat selalu.